Sekarang kita berlatih menganalisis struktur fisik dan struktur batin puisi karya Grety Marbun yang berjudul Rindu Guru Tercinta. Ibu bacakan ya puisinya. Rindu Guru Tercinta oleh Grety Marbun. Baru kusadari betapa beratnya kau menjadi guru. Butuh waktu dan tenaga super. Karena muridmu kini sudah menjadi guru sepertimu. Nah, kalau kita perhatikan pada puisi tersebut, struktur fisik yang ada pada puisi yang pertama tipografinya. Nah, lihat tipografinya seperti biasa ya, yakni berbentuk bait, bukan berbentuk paragraf ataupun berbentuk dialog ya. Yang kedua, diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang dilakukan penyair dengan mempertimbangkan segi makna, susunan bunyi, dan hubungan kata-kata tersebut. Nah, kalau kita mempertimbangkan segi makna dari judul Rindu Guru Tercinta, maka diksi yang dipilih penyair yakni guru. Tenaga super, kenapa tenaga super? Karena guru kan mengajar dengan ekstra sabar ya. Jadi ada sedikit penggunaan bahasa figuratif di sini ya. Tenaga super artinya tenaga yang dimiliki oleh para superpower ya, atau pahlawan-pahlawan super. Yang ketiga, muridmu. Karena guru dan murid itu merupakan kata-kata yang berhubungan makna ya. Yang ketiga, imaji. Imaji merupakan susunan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan daya hayal sehingga pembaca seolah-olah melihat dan mendengar. Ya. Nah, di sini imaji yang menggambarkan judul Rindu Guru Tercinta adalah betapa berat menjadi guru, butuh waktu dan tenaga super. Jadi kita membayangkan bahwa posisi seorang guru itu sangat berat gitu. Sangat berat artinya sulit. Apa saja yang dapat mempersulitnya? Yakni bahwa tanggung jawab ya untuk mencerdaskan muridnya, yakni dia butuh kesabaran, tenaga super, dan butuh waktu gitu hingga murid-muridnya paham ya materi yang diajarkannya. Yang berikutnya, kata konkret. Nah, kata konkret ini berhubungan dengan kata imajinya. Kata konkret itu lebih merupakan kata-kata yang dapat membangkitkan imajinasi. Jadi antara kata konkret dengan kata imaji itu saling berhubungan ya. Kata-kata konkret itu merupakan kata-kata yang memperjelas kata imaji sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, di sini kata konkret menjelaskan dari imaji betapa berat menjadi guru, yakni pada lirik keempat, karena muridmu kini sudah menjadi guru. Nah, berarti kata konkret di sini menjelaskan bahwa dia bisa membayangkan beratnya menjadi guru karena dia sudah menjadi guru saat ini gitu ya. Adik-adik, yang berikutnya rima dan ritme. Rima kan merupakan pengulangan bunyi pada puisi ya, bunyi saja. Sedangkan ritme yakni pengulangan kata atau frasa ya dalam bait-bait puisi. Nah, di sini pada puisi kita yang kita analisis, rimanya ada dua, yakni ya, yang saya pakai rima berdasarkan bunyi saja ya. Rima aliterasi pengurangan bunyi konsonan. Nah, ini pada lirik kedua, betapa beratnya kau menjadi guru. Betapa beratnya, berarti pengulangan konsonan B. Sedangkan rima asonansinya, karena muridmu sudah menjadi guru sepertimu. Di sini adalah pengulangan bunyi vokal U. Nah, sedangkan ritme yakni pengulangan kata atau frasa, yakni ada pengulangan kata guru pada lirik kedua dan lirik keempat ya, seperti yang saya garis bawahi. Kemudian ada pengulangan frasa. Frasa kan gabungan suku kata ya, yakni pada kata mu pada lirik ke 1 2 3
4, lari ke 4 karena muridmu, dan lari ke 6 sepertimu, ya. Nah, bahasa figuratif merupakan majas atau bahasa kiasan yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara lain. Nah, tapi di sini Ibu tidak menjabarkan jenis majas apa ya. Kita hanya fokusnya pada kata kiasan. Kiasan berarti makna lain ya, bukan sesuai makna kamus. Makna lain yang dibandingkan dengan kata-kata yang ingin disampaikan. Nah, di sini bahasa figuratifnya ada di lari ketiga, butuh waktu dan tenaga super. Tenaga super di sini bukan tenaga yang dimiliki oleh pahlawan super seperti yang kita bayangkan ya. Tetapi di sini merupakan makna konotatif dari kesabaran yang banyak, bisa atau perhatian yang cukup kepada murid-muridnya, atau pengendalian diri ketika muridnya tidak ingin mendengar. Jadi tenaga super di sini adalah makna kiasan dari kesabaran, kemudian perhatian, dan juga semangat untuk mengajarkan materi pelajaran kepada murid-muridnya. Ya. Nah, itulah analisis struktur fisik dari puisi Rindu Guru Tercinta ya. Nah, bagaimana dengan struktur batinnya? Nah, kalau kita lihat dari segi tema dari puisi tersebut adalah perjuangan guru ketika mendidik muridnya ya. Kenapa perjuangan, Bu? Karena di sana sudah jelas sekali pada lari kedua ya, pertama dan kedua, baru kusadari betapa beratnya kau menjadi guru. Jadi guru itu penuh perjuangan ketika mendidik muridnya. Nah, perasaan yang timbul dari puisi tersebut adalah empati. Empati merupakan perasaan menjadi seperti orang yang kita empatikan. Nah, di sini pada khususnya guru ya. Nah, kita berempati terhadap guru gitu ya. Merasakan seperti apa yang dirasakan guru. Yang ketiga, nada dan suasana. Nah, nada yang tercipta ketika kita membaca puisi ini adalah nada menggurui, mengajarkan, atau mendidik pembaca untuk menghormati guru. Ya, sedangkan suasana yang muncul ketika kita membaca puisi ini adalah perasaan penyesalan ketika penyair dulu ketika saat ia menjadi murid gitu ya. Kenapa? Karena dari lirik pertama tampak jelas dari penggunaan kata-katanya atau pemilihan katanya baru kusadari. Jadi penyair sini flashback ingatannya ya. Nah, mungkin dulu dia kurang perhatian pada pelajaran gurunya ya. Jadi baru kusadari betapa beratnya kau menjadi guru. Jadi ada rasa penyesalan dalam diri penyairnya. Nah, sedangkan amanat pada puisi ini adalah hendaknya kita menghormati guru yang telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengajarkan kita. Nah, adik-adik atau murid-murid Ibu, inilah analisis struktur batin dan struktur fisik. Ya, tidak ada benar dan salah di sini ya. Yang ada hanyalah usaha. Bagaimana kita mengimajinasikan pikiran kita ke dalam puisi sehingga kita bisa lebih dekat dengan apa yang ingin disampaikan oleh si pengarang atau si penyairnya ya. Nah, setelah ini saya ingin kalian menjawab soal-soal yang ada di buku cetak. Oke?